Good morning, good morning, good morning. Kembali menjumpai Anda dari kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra. Ingin berbagi mengenai siapakah pria sejati. Ya. Apakah saudara sudah menikah hari ini? Apakah saudara takut menikah hari ini? Apakah saudara menyesal setelah menikah hari ini? Untuk para pria, mungkin ini bisa membantu Anda untuk menyelamatkan ya, apa yang Anda akan masuki, apa yang menjadi ketakutan Anda, ataupun apa yang menjadi satu penyesalan Anda. Penyesalan tidak akan menjadi penyesalan apabila Anda tahu bagaimana caranya solve the problem. Memang keadaan pria dan wanita hari-hari ini sangatlah berbeda dengan zaman saya ketika saya memasuki pernikahan 31 tahun yang lalu. Berubah itu merupakan satu gaya hidup hari ini. Tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Termasuk zaman, termasuk keinginan, termasuk persyaratan juga berubah semuanya. Banyak pria belakangan ini saya lihat mereka tidak mau menikah, bahkan ada sedikit kecenderungan bahwa mereka itu takut menikah karena alasannya adalah wanita tidaklah sederhana lagi. Wanita tidaklah sebagaimana ideal yang kita bisa lihat di drama Korea maupun di film-film lainnya yang romantis dan lain sebagainya. Dulunya kalau seorang wanita diberikan rumah, diberikan putra-putri, diberikan komunitas, diberikan perhiasan mungkin dan lain sebagainya, uang bulanan yang cukup, mereka bahagia. Tetapi semuanya sudah berganti. Mayoritas daripada wanita memilih bahwa ada banyak agenda di luar apa yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa untuk meraih kebahagiaan mereka harus memiliki yang lain-lain. Ya, wanita membutuhkan perihal lain dan tampaknya permintaan mereka ini sudah kelihatan sekali pada waktu PDKT, pada waktu pacaran, bahkan pada waktu tunangan pun sudahlah kelihatan sekali. Untuk membaca wanita, please, have peace with you. Ya, saya tidak mengkritik saudara, saya tidak menyerang saudara, ini kebanyakan saja. Saudara yang membaca ataupun melihat video ini di luar apa yang saya katakan. Ya. Nah, saya bicara tentang prianya. Banyak pria tidak menjadi pria karena melihat situasi di sekeliling mereka. Mereka chicken out, mereka menjadi gentar dan takut, tidak lagi memenuhi perintah daripada Yang Maha Kuasa. Beranak cuculah, bertambahlah banyak kuasa ibunya. Nah, dua menjadi satu ini menjadi sesuatu yang menakutkan sekali. Menjadi pria sejati rasa-rasanya semakin menciut parameternya. Hanya beberapa saja yang mampu menjadi pria sejati. Pertanyaannya adalah begini, kalau kita sebagai pria, apakah kita menjadi pria sejati itu masih mampu? Apakah kita masih mampu untuk menjadi pria sejati? Itu pertanyaan yang banyak dimiliki oleh para pria zaman sekarang. Nah, nasihat saya adalah untuk menjadi pria sejati, Anda harus menjadi singa dan menjadi domba juga. Ya, dalam pemikiran maupun kelakuan kita sebagai suami, sebagai kekasih, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga. Itu penting sekali. Nah, jika Anda sebagai seorang ayah, maka Anda adalah figur otoritas daripada rumah tangga Anda. Ya, juga adalah teman terbaik daripada putra-putri maupun pasangan hidup Anda. Untuk memainkan dua peranan ini, untuk menjadi singa dan menjadi domba, ya, tidaklah terlalu mudah. Tapi kalau saudara penuh dengan hikmat, penuh dengan keinginan untuk meraih sesuatu goal dalam rumah tangga, maka saya yakin percaya bahwa Anda membutuhkan waktu dan Anda harus memainkan peran ini dengan
dengan baik sekali. Ya, supaya apa? Supaya nantinya Anda akan memberikan satu contoh untuk generasi berikutnya, putra-putri Anda. Ketika mereka ingin berumah tangga, mereka tidak takut lagi. Saya adalah tempat yang paling aman ya, untuk istri, bahkan untuk dia curhat, mencurahkan seluruh kekhawatiran dia, isi hati dia. Bahkan saya menjadi satu tempat kompas, ya, penunjuk bagi putra-putri ya, yang mungkin saja mereka membutuhkan arahan untuk mana mereka mengambil hari esok. Andai kata kita menjadi suami maupun menjadi ayah tidak mampu memberikan satu pengaruh positif, maka saya tidak berfungsi lagi sebagaimana Tuhan kehendaki saya berfungsi. Nah, kelihatannya saudara katakan begini, apakah itu harus sempurna? Apakah itu harus perfect? Saudara, tidak ada orang yang perfect di atas muka bumi. Tetapi setidaknya saya memiliki satu standar excellent sebagai pria, sehingga saya tidak perlu khawatir jika putri saya, ketika dia memilih calon suaminya, dia akan meniru setidaknya apa karakteristik apa yang dimiliki oleh daddy-nya terlebih dahulu. Tuhan menghendaki ya, setiap pria itu yang kuat dalam karakter ilahi, pemimpin yang penuh hikmat Allah, dan lembut juga dalam memberikan pengampunan. Tanpa menemukan Tuhan di tempat pertama, rasanya mustahil Anda bisa bergerak dengan roh Allah ini. Pastilah istri Anda mengharapkan Anda untuk menjadi imam dalam keluarga. Istri Anda tidak menghendaki Anda menjadi Superman, tetapi setidaknya istri Anda akan menginginkan Anda untuk memimpin rumah tangga ini untuk menjadi baik dalam keseharian. Anak-anak takut, anak-anak mudah untuk diberi nasihat, menerima nasihat, dan lain sebagainya. Ini penting untuk saudara camkan, karena kalau kita tidak mempersiapkan diri sebagai pria sejati, maka Anda akan mengalami kesulitan nantinya kalau dalam berkeluarga. Istri juga menginginkan Anda untuk melihat pengikutan Anda, dedikasi Anda, komitmen Anda mengikuti Tuhan. Sehingga dia merasa dirinya aman dan sejahtera. Dan sebagai akibatnya, maka percaya dan respect itu saudara akan terima sebagai suami. Tidak sulit kan? Ya. Mekanisme keseharian belum terjamah pada saat status ini. Tapi yang saya mau berikan kepada saudara, tidak ada istri, ini yang benar. Tidak ada istri yang mau mengikut suami yang tidak mengikuti Kristus. Itu langkah pertama, itu cinta pertama. Maka lakukan ini. Ya, sangat mudah sekali. Mekanismenya saya serahkan kepada diri Anda. Untuk mengatur keluarga Anda, rumah tangga Anda, ya, segala sesuatu. Strongly godly man, cuma butuh dua hal. Pertama, strongly godly woman. Yang kedua, God himself. Kalau sudah jumpai saat-saat sekarang ini, tadi saya katakan bahwa keadaan wanita sudah berubah zaman now. Memang, wanita itu semuanya sekarang dikatakan sangat strong woman. Independent, dan janganlah kiranya kecut hati saudara. Jikalau Tuhan menghendaki kita semua untuk menjadi kuat ya, menghadapi badai permasalahan di hari depan. Satu orang bisa mengusir 1.000 orang, tapi 2 orang akan mengusir jauh daripada 1.000. Firman Tuhan katakan 10.000. Ini sangat luar biasa sekali ketika saudara melakukan tugas saudara sebagai godly man. Tugas yang berat, tapi memungkinkan bagi kita untuk melakukan bersama Roh Kudus. Dalam nama Yesus, saudara berhasil. God bless you. See you tomorrow.